Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perancangan antena microstrip single rektangular dengan gain 3 dBi dan substrate FR4 di frekuensi 5 GHz. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa list anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Farid Effendi Hamdani dengan NIM 110119092. Lalu ada saudara Herbawan Febrian Huda Yanuar Putra dengan NIM 11011941101, dan yang terakhir ada Raffi Novianto dengan NIM 11011940024. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan oleh saudara Raffidan. Yang pertama, pendahuluan. Di sini ada telekomunikasi adalah hal yang memegang peran penting pada abad ini sebab perkembangan teknologi sangatlah cepat. Dengan telekomunikasi, manusia dapat saling bertukar informasi dan berkomunikasi dengan sesama manusia di mana dan kapan saja. Sering sering dengan perkembangannya teknologi, manusia dituntut untuk dengan suatu konsep teknologi telekomunikasi yang sanggup mengimbanginya. Oleh sebab itu, muncullah konsep teknologi mobile wireless yang dimana pada sistem komunikasi ini tidak lagi menggunakan media kabel, sehingga penggunaan dapat bebas bergerak kemanapun. Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil dibandingkan dengan jenis antena yang lain. Karena sifat yang dimilikinya, antena microstrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi yang lain berukuran kecil. Namun antena microstrip juga memiliki kekurangan di antaranya gain rendah, bandwidth rendah, dan efisiensi yang rendah. Selanjutnya dasar teori. eh, Yang pertama, antena. Antena adalah struktur transisi antar gelombang yang terpadu dan gelombang bebas atau sebaliknya. Antena terbuat dari macam-macam bahan konduktor atau besi, kuningan, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Syarat utama agar antena bisa meradiasi sinyal dicatat dengan sumber arus yang dapat berupa sinyal sinusoidal, sinyal pulsa, dan sinyal-sinyal lain yang bervariasi terhadap waktu. Berdasarkan persamaan Maxwell, dapat disimpulkan bahwa sumber arus yang bervariasi terhadap waktu dengan turunan pertamanya yang juga bervariasi terhadap waktu akan menyebabkan medan listrik dan medan magnet menjadi gelombang elektromagnetik. Ya, lalu B. Antena microstrip. Menurut Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEE, IEEE, antena diartikan sebagai sebuah alat yang mampu memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Secara umum, antena memiliki fungsi sebagai transducer dari gelombang listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau sebaliknya. Salah satu jenis antena yang dapat digunakan adalah antena microstrip. Antena microstrip memiliki bentuk yang ukurannya sangat ringkas, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang membutuhkan spesifikasi antena yang berdimensi kecil, sehingga dapat mudah dibawa dan dapat diintegrasikan dengan rangkaian elektronik lainnya, seperti IC, rangkaian aktif, dan rangkaian pasif. Antena microstrip memiliki susunan yang terdiri dari ground plane sebagai reflektor gelombang elektromagnetik, substrat yang berisi bandi elektrik sebagai penyalur gelombang elektromagnetik, dan patch sebagai elemen peradiasi. Elemen peradiasi berfungsi untuk meradiasi gelombang listrik dan magnet. Elemen ini disebut sebagai radiator patch dan terbentuk lapisan logam yang memiliki ketebalan tertentu. Jenis logam yang biasa digunakan adalah tembaga atau koper dengan konduktivitas 2,8 kali 10 pangkat 7 S per M. Ada berbagai macam bentuk elemen radiasi yang diantaranya adalah bentuk persegi, persegi panjang,
garis tipis, dipole, lingkaran, elf, dan segitiga. Antena microstrip ini sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan antena lainnya, yaitu yang pertama, mudah direalisasikan dan tidak memakan biaya yang besar. Dua, mempunyai ukuran dan bentuk yang ringkas. Tiga, dibuat untuk menghasilkan berbagai macam pola radiasi. Empat, mudah dikoneksikan dan diintegrasikan dengan device elektronik lain. Akan tetapi, selain beberapa keuntungan yang dimiliki, antena microstrip juga memiliki beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama, mempunyai efisiensi yang rendah, dua, memiliki gain yang directivity yang kecil, ketiga, memiliki bandwidth yang sempit. Besaran-besaran antara microstrip, yang pertama ada gain adalah perbandingan antara rapat daya persatuan unit antena terhadap rapat daya antena referensi dalam arah dan daya masuk yang sama. Lalu ada tone loss, adalah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Lalu yang ketiga ada VSWR. VSWR bila diimpedansikan saluran transmisi tidak sesuai dengan pengirim, maka akan ditimbulkannya daya refleksi pada suatu saluran yang berinterferensi dengan daya maju. Interferensi ini menghasilkan gelombang yang terdiri dari gelombang berdiri yang besarnya tergantung pada daya refleksi. SWR adalah perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri maksimum max dengan minimum. Lalu yang keempat ada bandwidth. Bandwidth suatu antena didefinisikan sebagai tentang frekuensi di mana dia yang berhubungan dengan beberapa karakteristik seperti impedansi masukan, pola radiasi, bandwidth, axial ratio, lalu memenuhi spesifikasi standar. Bandwidth antena didapat dari hasil pengurangan dari frekuensi tinggi terhadap frekuensi rendah. Yang kelima ada pola radiasi. Pola radiasi adalah antena yang diukur pada daerah medan jauh antena karena pada daerah tersebut gelombang elektromagnetik yang terpancar tidak tergantung dari jarak antena. Nilai medan jauh dapat dihitung melalui persamaan tersebut yang dimana L sama dengan dimensi besar antena dan lambda panjang gelombang. Untuk mencari besaran, kita dapat menggunakan rumus lambda sama dengan C per F, yang dimana C adalah kecepatan cahaya, F adalah frekuensi dalam megahertz. Lalu yang terakhir, keenam, polarisasi dari gelombang yang terdiri terradiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnetik yang menggambarkan daerah dari magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Selain itu, polarisasi juga dapat didefinisikan sebagai gelombang yang diradiasikan dan diterima oleh antena pada suatu daerah tertentu. Suatu arah tertentu, polarisasi terdiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu linear, sirkular, dan vertikal. Lalu ya, D, teknik pencatuan. Teknik pencatuan antena merupakan suatu hal yang sangat penting dalam teknik merancang antena. Pencatuan antena akan berpengaruh pada karakteristik yang akan dihasilkan antena tersebut. Microstrip line merupakan salah satu teknik pencatuan yang dimana merupakan saluran dengan garis strip dan bidang pertahanan atau ground plane yang dipisahkan oleh substrat. Impedansi karakteristik Z6 saluran microstrip ditentukan oleh lebar strip dan tinggi substrat.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu antena yang akan dirancang merupakan antena microstrip single rectangular patch dengan frekuensi 5,1 GHz sampai 5,3 GHz dengan FO sebesar 5,2. Selanjutnya didapatkan parameter-parameter antena yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan microstrip ini. Parameter yang digunakan ialah panjang patch, lebar patch, panjang ground plane, lebar ground plane, panjang saluran transmisi, dan lebar saluran transmisi. Parameter tersebut nanti akan disesuaikan agar didapatkan antena dengan frekuensi kerja yang baik. Berikut di samping adalah gambar desain antena pada aplikasi simulasi. Tahap perancangannya. Pada perancangan antena diinginkan mampu bekerja pada f0 sebesar 5, GHz. Spesifikasi ini ditetapkan lebih dahulu sebelum disimulasikan dengan menggunakan CC Studio Suite 2021. Berikut karakteristiknya. Konstanta dieelektrik relatifnya nilai idealnya 4,3. Konstanta dieelektrik relatifnya nilai idealnya 1. Rugi-rugi tangan dieelektrik nilai idealnya 1,66 mm. Kerapatan masanya 1900 kg meter per 3. Ketebalan konduktor atau tembaga itu 0,035. Untuk ketebalan substrat FR4 itu F,6 mm. Setelah itu Selanjutnya sidang kesimpulan. Nah, yang pertama ada perancangan antena berdasarkan perhitungan. Setelah melakukan desain antena dengan memasukkan hasil perhitungan selanjutnya, pada bab ini kita membahas simulasi pada software CST Stadio. Dalam tahap ini, antena akan diuji nilai return loss, VSWR, dan gain. Nah, yang pertama desain antena. Hasil dari perancangan antena microstrip rectangular patch berdasarkan perhitungan yang kita lakukan. Ini adalah contoh gambar desain antena berdasarkan perhitungan. Ini menggunakan aplikasi CST Studio. Nah, yang kedua ada pengujian return loss. Nah, hasil return loss yang didapat dari perancangan antena microstrip rectangular patch berdasarkan perhitungan adalah minus 6,8537259 dB. Nah, sedangkan hasil return loss yang diinginkan adalah kurang atau lebih dari min 10 dB. Ini adalah gambar hasil return loss yang berdasarkan hasil perhitungan kita. Selanjutnya pengujian VSWR. Nah, VSWR ini didapat dari perancangan antena microstrip rectangular patch berdasarkan perhitungan adalah 2,6648135. Sedangkan hasil VSWR yang diinginkan adalah pada rentang 1 dan sampai 2. Lalu ke pengujian gain. Nah, hasil gain yang didapat adalah dari perancangan antena microstrip rectangular patch berdasarkan perhitungan adalah 3,9 dBi. Nah, sedangkan hasil gain yang diinginkan adalah kurang lebih dari 5 dBi. Dapat disimpulkan bahwa antena yang berdasarkan pada formula atau rumus belum tentu memenuhi spesifikasi frekuensi kerja pada antena, maka dari itu perlu dilakukan optimasi pada beberapa parameter. Nah, ini adalah gambar dari hasil gain yang berdasarkan perhitungan, tipenya far field dan approximation-nya enable, komponennya ABS, output-nya gain, frekuensinya 5,2 GHz, rad efeknya min 4,62 dB, rad efeknya min 5,63 dB, dan gain-nya 3,9 dBi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan data hasil pengukuran dan analisis yang diperoleh oleh kelompok kami adalah hasil dari perhitungan didapat lebar patch, panjang patch, lebar ground plane, panjang ground plane, dan lebar saluran transmisi. Panjang saluran transmisi dengan menggunakan bahan FR4 dengan EIR 4,3 dan H 1,6 mm. Setelah melakukan perhitungan pada setiap dimensi antena barulah proses desain dilakukan. Lalu hasil simulasi antena didapatkan pada frekuensi 5,4 GHz dengan nilai return loss sebesar min 6,85332 dB dengan VSWR sebesar 2,6648135 dan gain sebesar 3,9 dBi.
Nah, yang terakhir adalah hasil dari simulasi antena yang diperoleh dari perhitungan tidak memenuhi spesifikasi dan tidak memenuhi terciptanya antena dengan frekuensi kerja yang baik. Maka perlu dilakukan proses optimasi untuk terciptanya frekuensi kerja yang baik dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, yang terakhir mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.